Status sosial seseorang di Eropa pada abad ke-16 ditentukan oleh kemampuannya membeli buah pala yang harganya menyaingi logam mulia. Rempah eksotis dari Pulau Banda ini menjadi simbol kemewahan tertinggi dan obat ajaib melawan kematian akibat wabah. Tingginya harga buah pala mendorong penjelajahan samudra yang masif, yang akhirnya membuka jalur kolonialisme Eropa ke wilayah timur. Dan pada abad yang sama, aroma yang paling memikat raja dan bangsawan Eropa bukanlah parfum mawar, melainkan aroma pedas dari buah pala. Pada masa itu, tanaman Myristica fragrans ini tumbuh secara eksklusif di suatu tempat rahasia di bumi, yaitu di Kepulauan Banda, sekelompok pulau vulkanik terpencil di Maluku. Orang Eropa meyakini mitos bahwa buah pala adalah obat ajaib yang mampu menyembuhkan segala penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga wabah pes atau Black Death yang menakutkan. Histeria medis ini ditambah dengan kelangkaannya yang membuat harga buah pala melambung ke tingkat yang tidak masuk akal. Para pedagang rela menempuh perjalanan samudra yang mematikan selama berbulan-bulan demi mendapatkan emas hitam ini. Di pasar London atau Amsterdam, harga segenggam biji pala bisa setara dengan harga sebuah rumah mewah atau sekarung emas murni. Keuntungan dagangnya tercatat mencapai 60.000% dari harga beli di petani. Namun kemewahan di meja makan bangsawan Eropa harus dibayar mahal dengan rah di Banda. Persaingan sengit antara Portugis, Inggris, dan kemudian Belanda atau VOC untuk memonopoli rempah ini memicu perang brutal dan penjajahan yang menyengsarakan penduduk asli. Buah pala bukan sekedar bumbu di dapur. Ia adalah simbol status kekayaan mutlak dan keserakahan yang mengubah peta geopolitik dunia selamanya. Salah satu kesepakatan tukar guling termahal dalam sejarah perdagangan dunia pernah dilakukan oleh Belanda dan Inggris atas salah satu pulau di Nusantara pada 31 Juli 1667 di kota Breda, Belanda. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian Breda yang salah satu isinya adalah mengenai kesepakatan tukar guling tersebut. Pasal 3 perjanjian Breda memutuskan Pulau Run di Maluku yang sebelumnya dikuasai Inggris menjadi milik Belanda. Adapun Pulau Manhattan di Amerika yang merupakan koloni Belanda resmi menjadi hak Inggris. Pulau Manhattan ini dulunya disebut sebagai New Amsterdam. Sejarah salah satu kesepakatan tukar guling termahal di dunia itu bermula dari sebuah komoditas buah dari tanaman bernama pala. Jauh sebelum kalender Masehi dirujuk, buah pala telah menjadi komoditas lukratif yang menggerakkan perniagaan lintas benua. Pamornya mungkin lebih dari minyak bumi atau karet pada zaman industri. Sebelum bibit pala diselundupkan dan berhasil ditanam di banyak tempat, buah wangi itu hanya tumbuh di pulau-pulau di Kepulauan Banda. Salah satunya adalah Pulau Run. Dari Banda, buah pala diangkut oleh para pelaut Melayu, Tiongkok, dan India menggunakan kapal-kapal layar yang mengikuti pola angin. Mereka menuju kota-kota bandar utama seperti Malaka dan Calicut. Kemudian, para saudagar Arab mengapalkannya ke Teluk Persia dan Laut Merah, mengusungnya dalam karavan-karavan menuju Jazirah dan Alexandria, Mesir, menyeberangi perairan Mediterania, hingga akhirnya sampai di meja-meja makan para bangsawan Eropa. Di Eropa, harga pala bisa melonjak 60.000 kali lipat dari harga tempat ia dipanen. Sebuah catatan Jerman dari abad ke-14 menyebutkan harga setengah kilogram pala setara dengan 7 fat oxen atau 7 lembu jantan yang gemuk. Pala dicari karena mitosnya sebagai obat sekaligus bahan ramuan vitalitas. Tanpa buah pala, kaum bangsawan dan borjuis Eropa hanya seperti menyantap hidangan tanpa rasa. Ketika Kekaisaran Bizantium runtuh, pala raib dari peredaran di Eropa karena para pedagang sulit untuk melewati Alexandria. Kesultanan Utsmani menutup gerbang selatan Eropa tersebut
Para pelaut Eropa dan kongsi-kongsi dagang mereka akhirnya mulai mencari tanah asal dari buah pala tersebut dan menemukannya di pulau-pulau Kepulauan Banda. Di awal abad ke-17, VOC, kongsi dagang Belanda, tiba di Kepulauan Banda dan mulai menguasai satu persatu pulau utamanya. VOC berhasil menguasai Banda dengan melakukan genosida terhadap penduduk asli Banda. Jumlah penduduk asli Banda yang tadinya 15.000 jiwa menjadi tersisa 600 orang. Bahkan banyak penduduk aslinya yang tersisa memilih untuk hengkang dari Pulau Banda. Untuk menggarap perkebunan pala di Banda, VOC akhirnya mengimpor buruh kebun dari daerah-daerah lain di Nusantara. Bersamaan dengan kekuasaan VOC di pulau-pulau besar Banda, Inggris kemudian datang untuk mendirikan koloni di pulau-pulau terpencilnya, yaitu Pulau Run dan Pulau Ai pada tahun 1616. Mengetahui hal tersebut, VOC merasa terancam dan menganggap Inggris berupaya untuk memonopoli perdagangan pala serta mengusir VOC. Inggris mengklaim Pulau Run sejak tahun 1616, ketika wilayah kepulauan rempah-rempah lain sudah nyaris sepenuhnya dikuasai Belanda dan sistem monopolinya. Pada tahun 1620, Belanda berhasil mengusir Inggris melalui serangkaian pertempuran dan mulai mengosongkan Pulau Run. Pohon-pohon palanya ditebang dan penduduknya dihabisi atau diperbudak. Hanya ternak yang boleh berada di sana. Inggris beberapa kali mencoba kembali merebut Pulau Run karena menganggap pulau tersebut adalah miliknya, mengingat penduduknya telah terikat kontrak politik dengan tahta kerajaan sejak tahun 1616. Dan juga agar akses Inggris terhadap aset komoditi palanya tidak terputus. Namun kekalahan Inggris dalam perang itu menghadirkan tekanan tersendiri. Keduanya lantas berdamai melalui perjanjian Breda pada tahun 1667. Dalam negosiasinya, Belanda sebagai pemenang perang meminta Inggris untuk membiarkan Run dan Suriname dicaplok Belanda. Sebagai gantinya, New Nederland atau Manhattan akan tetap berada di tangan Inggris, yang kemudian hari menjadi New York. Dalam negosiasi di Breda, Inggris sebelumnya ingin lebih menukar Pulau Run dengan perkebunan gula di Suriname. Belanda boleh mengambil Pulau Run. Sebagai gantinya, Inggris meminta Suriname yang dahulu direbut oleh Belanda dari tangan Inggris. Namun pada akhirnya, Pulau Runlah yang ditukar dengan Manhattan atau New Nederland beserta New Amsterdamnya yang terdiri dari 13 negara bagian, yaitu New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island, Providence Plantation, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Pusat dagang dan pemerintahannya terletak di New Amsterdam, di selatan Pulau Manhattan. Inggris menyetujui permintaan Belanda. Dengan posisi ini, Inggris bisa memperkuat koloni-koloninya di tanah Amerika. Dan akhirnya, demi mendapatkan Pulau Run yang hanya seluas 6 km persegi atau 600 hektar itu, Belanda memberikan New Amsterdam, daerah jajahannya di benua Amerika, kepada Inggris. Meski luas New Amsterdam 18 kali lipat dari Run, kesepakatan itu sangat menguntungkan Belanda. Penguasaan atas Run membuat Belanda akhirnya dapat menguasai seluruh kepulauan Banda, satu-satunya kawasan penghasil pala di dunia kala itu. Meskipun begitu, kesepakatan Breda tahun 1667 tersebut nyatanya lekas usang karena keduanya kembali berperang pada tahun 1672 sampai 1674. Belanda sepertinya tidak rela dan kembali merebut New Amsterdam pada tahun 1973, lalu mengubah kembali namanya menjadi New Orange. Namun, peperangan kali ini terlalu menguras perekonomian Inggris dan Belanda tanpa hasil yang jelas bagi siapapun yang nanti keluar sebagai pemenangnya. Perjanjian Westminster tahun 1674 pun disepakati. Isinya menegaskan bahwa New Amsterdam atau Manhattan adalah milik Inggris secara sah yang tidak bisa diklaim lagi oleh Belanda. Begitu pula Suriname menjadi milik Belanda seutuhnya. Belanda meninggalkan New Amsterdam pada tahun 1674 tanpa kerusakan berarti. Namun Inggris meninggalkan Kepulauan Banda dengan kerusakan berat. Tanah Banda yang unik dan bibit-bibit palanya diambil, lalu dibawa ke Sri Lanka, Pinang, Granada,
Zanzibar, dan lain-lainnya. Inggris lalu mulai memproduksi buah palanya sendiri di tanah-tanah jajahannya. Kompetisi ini pun menghancurkan produksi pala di Kepulauan Banda dan monopoli Belanda. Pada dasarnya, baik Inggris dan Belanda menjadi duri dalam daging bagi satu sama lainnya, ketika mereka masing-masing menguasai Manhattan dan Pulau Run. Manhattan strategis karena terletak di perlintasan dagang antara koloni Inggris, New England di Amerika, dan perairan Karibia, serta Suriname di pesisir utara Amerika Selatan. Sedangkan Run di Kepulauan Banda adalah penghasil buah pala terbesar. Di bawah Belanda, Kepulauan Banda mencapai kejayaan produksi palanya. VOC mendapatkan banyak uang dari monopolinya di sana selama abad ke-17. Belanda adalah pihak paling untung dari kesepakatan pertukaran pada tahun 1667 dan 1674 tersebut. Setidaknya sampai akhir abad ke-18, ketika permintaan pala di Eropa menurun dan korupsi di VOC semakin tidak terkendali, Pulau Run semakin redup. Sedangkan New York atau Manhattan bertransformasi menjadi kota komersial dan jasa finansial yang makmur bagi Inggris dan Amerika setelah merdeka. Namun perbandingan Pulau Run dan New Amsterdam itu hanya berlaku untuk zaman dahulu. Nilai buah pala menurun seiring waktu, dan pulau ini kembali terpencil dan kurang berkembang, jauh dari kemegahan Manhattan. Manhattan dan wilayah sekitarnya berkembang menjadi New York yang kini menjadi pusat perekonomian dunia. Sedangkan Pulau Run seakan terkikis dalam narasi sejarah modern. Saat Manhattan menjadi tanah harapan bagi jutaan imigran, Pulau Run tak lebih dari noktah kecil di dunia. Meskipun begitu, gema sejarah pertukaran tersebut masih terasa.